إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي إلى قطب العلوم سيد الإمام أبي أمين محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن البدر سيد الشيخ محمد بن عبد الله البني بأهل سندنا المتصل إليهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين وما خلق الجن والإنس إلا لعبادتي وما khalaqal jinnah dan tidak menciptakan oleh Allah akan jin wal insa dan manusia illa li'ibadatihi kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ini sesuai dengan ayat Al-Quran. Di dalam Quran berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Artinya jin dan manusia diciptakan Allah untuk beribadah. Kita pahami. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat tersebut kalimatnya adalah jin, baru manusia. Kenapa? Karena jin lebih dahulu diciptakan Allah daripada manusia. Kemudian jauh sekian ribu tahun, 5.000 tahun jin sudah tercipta sebelum Adam. Namun karena jin berbuat kerusakan di permukaan bumi, maka jin diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat para malaikat, sehingga jin itu bukah atau bersembunyi ke gua-gua, ke laut, ke pohon-pohon besar, ke lubang-lubang yang ada di bumi. Tidak berapa lama Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam. Iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Muhammad, ingat oleh engkau ketika Allah berkata kepada malaikat, aku ingin menciptakan seorang khalifah, yaitu manusia yang mengatur di permukaan bumi. Para malaikat menjawab, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu
nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tuhan, apakah Engkau ingin menciptakan seseorang yang senang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Tidak cukupkah kami bertasbih dan bertakdis kepada Engkau? Qala, Allah menjawab, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu dari apa yang kalian ketahui. Para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalamnya ada Jibril, Mikail dan yang lain-lainnya, memprotes Allah dalam penciptaan Adam dengan alasan ada sekelompok makhluk Allah yang bernama jin sebelumnya berbuat kerusakan. Makanya diprotes oleh malaikat. Kenapa? Karena manusia itu bagaikan jin, punya nafsu dan akal. Jin punya nafsu dan akal, manusia pun punya nafsu dan akal. Ketika manusia dikuasai oleh nafsunya, ketika jin dikuasai oleh nafsunya, maka yang terjadi adalah kejahatan, keburukan dan kehancuran. Watiba'ul ahwa syarru ra'su syarrin habaila. Sudah kita belajar taqwal ilahi madaru kulli sa'adah, watiba'ul ahwa ra'su syarrin habaila. Takwa kepada Allah lah sumber atau modal segala keberuntungan. Kemudian mengikuti hawa nafsu itulah sumber kehancuran. Disinilah yang diprotes malaikat, karena jin punya nafsu, pengalaman yang lewat, berbuat rusak dan kehancuran, saling bunuh-membunuh, maka manusia pun kurang lebihnya begitu. Namun Allah menjawab, aku lebih tahu dari apa yang kalian ketahui. Lalu Allah ciptakan jin dan manusia ini secara asal adalah untuk beribadah. Logikanya, maksudnya secara pahaman, Allah bukan hanya sekadar menyuruh. Pahamlah, bukan hanya sekadar menyuruh. Jakanya bahasa kita, yuk ikam sekolah, kada ada lain lagi, ikam cukup sekolah. Apa hanya sekadar menyuruh? Bukan. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh beribadah ini, Allah persiapkan semuanya. Allah persiapkan semuanya, baik di dalam dirinya ataupun di luar dirinya. Allah persiapkan dalam diri apa? Modal yang pertama itu adalah akal. Allah beri kepada manusia itu adalah akal, dan Allah beri kepada jin itu adalah akal. Dengan akal inilah seseorang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dengan akal inilah manusia bisa membedakan mana yang buruk, mana yang bagus. Dengan akal inilah manusia bisa mengenal Sang Pencipta. Ini modalnya dulu. Makanya ketika kita belajar tauhid, yang pertama itu adalah dalil akli, dalil secara akal. Tapi bukan mutlak akal, tapi yang pertama adalah akal. Akal dulu. Setelah itu Allah persiapkan kepada manusia dan jin alat yang lainnya. Apa? Panca indera. Panca inderanya disiapkan Allah. Apa panca indera? Panca indera itu 5 macam indera. 5 macam indera dalam tubuh kita ini untuk memperdapati. Ada penglihatan, ada pendengaran, ialah ada penglihatan, ada pendengaran, ada pengerabaan, ada pengrasaan, ada penciuman. Ketika manusia tidak bisa bicara, tidak bisa
pendengaran kadada, pembicaraan kadada, maka hilanglah taklim. Tidak bisa apa-apa. Akal kada akan berfungsi kalau orang itu kada melihat dan kada mendengar. Kada fungsi apa-apa. Pendengaran dan penglihatan ini adalah panca indera, alat untuk diserap oleh akal. Mata melihat, otak berpikir. Telinga mendengar, otak berpikir. Maka janganlah menghukumkan orang hanya sekedar melihat. Janganlah menghukumkan orang hanya sekedar mendengar. Hukumlah apapun yang sesuatu kalau kita sudah melihat dan mendengar. Wa kanallahu sami'an basira. Allah Ta'ala itu mendengar dan melihat. Dua alat ini kada boleh berpisah. Coba lihat Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan bi'abdihi, hambanya yaitu Rasulullah, lailam di malam hari, minal masjidil haram, dari masjidil haram di Makkah, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa di Palestina. Kemudian Mi'raj, untuk apa Allah mengisrakan? Linuriyahu, untuk memperlihatkan. Mengkada melihat kada kawan. Allah ingin memperlihatkan, berarti ada alatnya adalah melihat apa? Min ayatina, daripada sebagian tanda-tanda kebesaran kami, innahu huwas sami'ul basir. Karena Rasulullah, sebahagian tafsir Allah maha mendengar, maha melihat. Sebahagian tafsir Rasulullah itu mendengar dan melihat. Nah, Rasulullah melihat kejadian, Rasulullah mendengar kejadian. Jadi mun kita hanya mendengar lalu menghukumkan, itu bisa salah. Kalau hanya melihat lalu menghukumkan, itu juga bisa salah. Hukumlah sesuatu setelah melihat dan mendengar. Allah ulah penglihatan, Allah ulah pendengaran, dan panca indera nang lain. Cukup Allah persiapkan. Kemudian Allah ulah rezeki disiapkan oleh Allah. Segala alat-alat untuk ibadahnya dipersiapkan oleh Allah. Semuanya sudah lengkap, tinggal jin dan manusia ini mau kada beribadah kepada Allah. Mau kada beribadah kepada Allah. Allah bukan hanya menyuruh, seberataan disiapkan Allah. Akalnya, ilmunya, dan yang lain-lainnya. Namun secara kenyataan ada nang beribadah, ada nang kada. Ada nang beribadah, ada nang kada. Ada nang rajin beribadah, ada nang kada. Tapi dalam tafsir Murahul Labid atau Marahul Labid karangan Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani,
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ay liya'rifuni li ibadati. Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk mengenal Allah dulu. Kada kawa langsung beribadah. Kenal Allah dulu. Mun langsung beribadah tapi kada mengenal Allah, nah pengaruhnya aneh. Orang sembahyang Muhammad tapi kada kenal Allah Ta'ala, kada mau bujur. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Ibadah itu tidak akan sah kecuali dia mengenal siapa yang disembah. Lalu Nabi memadahkan awwaluddini ma'rifatullah. Awal agama itu adalah mengenal Allah. Kayak apa mengenal Allah? Gunakan akal yang diberi oleh Allah untuk berpikir mencari Allah. Dalil tuh kada kawa dulu, nya akal dulu, anyar dalil. Ketika Nabi Ibrahim dalam perjalanan spiritualnya mencari Allah, Nabi Ibrahim hidup hanya di dalam gua. Kenapa? Karena mama Nabi Ibrahim melahirkan Ibrahim itu di dalam gua. Kenapa di dalam gua? Atas keterangan para ahli nujum bahwa ada seseorang anak laki-laki yang lahir akan menghancurkan raja dan kerajaan Namrud di saat itu. Raja Namrud itu adalah keturunan daripada Nabi Nuh, berasal daripada Kan'an. Sedangkan Nabi Ibrahim keturunan Nabi Nuh berasal daripada Sam. Karena Nabi Nuh ada berisi beberapa anak, ada Ham, ada Kan, ada Kan'an, ada Ham, ada Syam, ada Syam anak Nabi Nuh. Ini yang melahirkan para nabi. Yang kedua ada Ham. Ini yang melahirkan suku manusia kulit putih. Ada yang ketiga adalah Yapus. Ini yang melahirkan suku di luar Turki dan sebagainya. Keluarnya adalah ke Ajam. Ada anak Nabi Nuh yang bernama Kan'an. Kan'an inilah yang menurunkan Raja Namrud berikut sampai ke Fir'aun. Nabi Ibrahim di gua sehari demi sehari ganal sampailah menjadi seorang pemuda. Sebagian riwayat berumur 16 tahun. Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Kenapa? Karena naluri manusia dan kebutuhan akal. Manusia ingin ada seseorang yang menjadi pegangan hidupnya. Manusia ingin mencari seseorang yang dia bisa bersandar kepada orang itu. Manusia ingin ada seseorang yang selalu menjaga dan menolongi dirinya dan yang lain-lain. Yang sanggup itu hanya Tuhan. Cuma Tuhannya siapa? Tuhannya mana? Keluar Nabi Ibrahim dari gua melihat bintang-bintang di langit. Falamma ra'al kaukaba.
ketika Nabi Ibrahim melihat bintang-bintang gemerlapan di atas langit. Nabi Ibrahim berkata, inilah Tuhan. Inilah Tuhan. Tapi bulan hanya menerangi, bintang-bintang hanya terang di saat malam hari. Di siang hari tidak bisa menerangi. Begitu siang, hilanglah bintang. Lalu Nabi Ibrahim berkata, Innilah uhibbul afilin. Aku tidak suka bertuhankan yang bisa tenggelam. Berikut Nabi Ibrahim melihat bulan. Beliau berpikir, haza akbar. Ini agak besar daripada bintang. Mungkin inilah Tuhan. Inilah Tuhan. Begitu bulan tenggelam, Nabi Ibrahim berkata lagi, aku tidak akan menjadikan Tuhan yang bisa tenggelam. Falamma ra'asyamsa bazighan haza akbar. Ketika Nabi Ibrahim di siang hari melihat matahari cerah terang, beliau berkata, haza akbar, ini yang paling besar. Inilah yang patut kujadikan Tuhan. Falamma afala, ketika matahari bergeser ke arah barat, sampailah tiba matahari tenggelam. Falamma afala, ketika matahari tenggelam menjelang malam, hilanglah matahari. Qala la uhibbul inni la uhibbul afilin. Aku tidak suka orang yang bisa tenggelam. Akal Nabi Ibrahim berjalan. Akhirnya Nabi Ibrahim berkata, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Aku akan menghadapkan mukaku, aku akan tunduk kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan bulan dan bintang, yang menciptakan matahari. Itulah Tuhan. Apa Nabi Ibrahim pakai dalil? Dan ada dalilnya. Yang digunakan oleh Nabi Ibrahim itu adalah akal. Inilah solahai kena benar kehebatan akal. Kehebatan akal itu luar biasa juga. Luar biasa. Akal, dengan akal orang bisa menciptakan pesawat. Dengan akal seseorang bisa menciptakan kapal selam. Dengan akal seseorang bisa naik ke antariksa. Dengan akal seseorang bisa menguasai dunia. Itu kehebatan akal. Makanya ada sekelompok manusia yang mengagungkan akal. Yang mengagungkan akal. Apa yang tidak bisa dijangkau akal. Tahu ban sekarang proyek Cina, ya. Cina mengolah proyek apa? Proyek membikin matahari buatan. Membikin matahari buatan. Mulai sudah. Masih dalam tahap pembuatan. Apa? Akal. HP benar semakin canggih. Teknologi kan yang canggih, bukan akal manusia. Bukan teknologinya, akalnya.
Nang kayak apa manusia memikirkan sampai ini handphone ini jadilah. Sampai orang sekarang dalam teknologi itu jika memikirkan HP ini kada usah bertulis lagi, begitu di otak kontak sudah ada tulisannya. Saking apa? Akal. Jangan main-main lawan akal. Makanya awwalu ma khalaqallahu subhanahu wa ta'ala al-aqla. Awal yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah akal. Setelah Nur Muhammad. Setelah Nur Muhammad. Nah, akal inilah yang menjadi hebat. Syaraful insan. Kemuliaan manusia itu di akal ini. Ini yang tidak dimiliki oleh kecerdasan oleh malaikat, namun dengan akal ini lalu dapat ilmu. Paham? Dengan akal inilah menyerap ilmu pengetahuan, lalu akal dan ilmu menjadi tinggi. Syaraful insan bil ilmi. Kemuliaan manusia itu dengan ilmu, tapi ilmu tidak akan didapat tanpa akal. Tanpa akal. Nah, namun akal kena ada kelemahan. Akal ada kelemahan ini. Kada semua bisa diperdapati dengan akal. Akal ada kelemahan. Disinilah yang disebut ada sesuatu yang lebih tinggi daripada akal, yaitu roh atau hati. Atau bahasa orang makrifat, orang tinggi itu adalah intuisi. Insting. Itu adalah roh. Roh kekuatannya lebih dari akal. Hati lebih dari akal. Paham? Di akal inilah syariat. Tanpa akal syariat kada berlaku. Di hati inilah andaknya iman. Di roh inilah andaknya ihsan. Mana yang paling mulia? Islam, iman, ihsan. Islam andaknya di akal. Iman di hati. Ihsan di roh. Inilah manusia. Akal, hati, roh. Ketika manusia akalnya sempurna, hatinya sempurna, roh jiwanya sempurna, inilah yang disebut dengan insanul kamil. Paham deh? Ini akal sudah disediakan Allah. Jangan dirusak akal, karena ini alat yang paling mahal. Jangan dirusak akal lawan minuman keras. Jangan dirusak akal dengan berhayal yang kada-kada. Tapi akal, kenapa? Karena akal kita ini bisa rusak, akal kita ini bisa lemah. Akal kita bisa lemah. Kenapa? Karena terlalu dipicu itu bisa lemah. Ada nang ngarannya itu sunnatullah. Ini ada sunnatullah ngarannya. Bahasa kita proses alamiah. Proses alamiah, akal manusia itu semakin berumur semakin cerdas, puncaknya adalah 30 sampai 40. Puncak kecerdasan akal. Kalau sudah 40 ke atas mulai lentur sampai 60 lentur terus. Ke atas 60 70 orang bisa lali. Kalau yang dipakainya ini adalah akal gariziyah. Ini makanya jangan dirusak akal. Justru akal ini
supaya lebih tajam, lebih mantap, dibaringi dengan akal ruhaniyah. Ini yang rumit juga. Inilah duduknya orang ahli ma'rifat. Mereka bukan akal gariziyah lagi, tapi yang disebut dengan aklun nuraniyatun, akal yang berupa nur, akal yang berupa nur. Nah, lalu kayak apa akal kita ini supaya jangan lentur, supaya jangan malah semakin tajam, maka isilah nur. Akal kita diisi dengan nur, nutrisinya itu nur. Nah, Pak, nur itu kada lain adalah sholawat. Orang semakin banyak sholawatnya, maka semakin banyak nutrisi nur yang masuk ke dalam otaknya. Kada akan stres, kada akan lali kalau orang ahli sholawat. Karena apa? Nutrisi otaknya itu adalah nur. Nah, setelah akal ini ada, lalu ada keterangan, baru kitab. Kitabnya adalah wahyu dari Allah. Maka sesuaikan dalil akalnya, dalil nakalnya. Ini secara akal, ini ayat Qur'annya, ini hadisnya. Jadi artinya, orang bisa aja mengenal Allah tanpa Qur'an. Tanpa Quran orang bisa mengenal Allah. Kenapa? Karena pertama kali mengenal Allah itu bukan dengan Quran, tapi dengan akal. Yalah deh, ikam mengenal bunga itu keterangan ke apa? Akal ikam mikirkan. Akal kalau mikiran oh si A ini akal dulu, lalu ada keterangannya. Akal dulu ada keterangan. Berarti dulu akan akal kan? Karena memang pertama akal dulu, tapi akal kada boleh bertentangan dengan dalil nakli. Kalau orang hanya berpegang dengan akal, maka jadilah Mu'tazilah tulen. Asli jadi Mu'tazilah. Dan ini pintar ini. Orang-orang sains sekarang disebut sains, orang-orang ahli ilmuwan. Teknologi apa itu sains, seberatan gunakan akal. Mereka bila kada sesuai pemikiran akal mereka, kada akan terima. Tidak akan terima. Nah gitu. Ketika orang mendewa-dewakan akal, lalu otomatis mendewakan teknologi, mendewakan sains dan sebagainya. Jadilah apa? Jadilah Mu'tazilah dalam kelompok. Ketika inya kadada berketuhanan, jadilah ateis. Jadilah ateis, orang kada bertuhan. Jadilah apa? Jadilah orang filosofi. Orang-orang filsafat tuh ibad akal. Tut jadi. Itu ketajaman. Nah sekarang kita kadang-kadang kada mengasah ketajaman akal kita ini. Padahal akal ini luar biasa. Luar biasa. Habis. Jadi gunakan akal untuk mengenal Allah, lalu Allah ulahkan ayatnya. Apapun di alam ini tadullu ala annahu wahid. Semuanya menunjukkan kekuasaan Allah, semuanya menunjukkan keesaan Allah. Lihat apa aja gunakan akal. Lihat ini gunakan akal. Lihat ini, makanya mata melihat, akal berpikir. Telinga mendengar, akal berpikir. Habis sampai tercapai tujuan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Setelah mengenal Allah,
pahamlah. Setelah dia mengenal Allah, lalu timbul ma'rifat. Kenal kan? Setelah timbul ma'rifat, tak kenal maka tak cinta. Lalu timbul cinta lawan Allah. Paham? Setelah dia cinta lawan Allah, timbul ibadah. Maka u'budullah bil mahabbah. Sembahlah Allah bukan karena terpaksa. Sembahlah Allah bukan karena takutan neraka. Sembahlah Allah bukan karena surga, tapi u'budullah bil mahabbah. Sembahlah Allah karena cinta. Cinta karena dia sudah mengenal Allah. Inilah illa liya'buduni. Makanya ya Muhammad, khalaqtuka li ajli wa khalaqtul alam li ajlika. Muhammad, aku ciptakan engkau karena cintaku kepadamu. Aku ciptakan alam karena aku ciptakan engkau karena aku cinta kamu. Karena aku ciptakan alam karena engkau. Lalu Allah ciptakan alam ini, kuntu kanzan mahfiyan fa ahbabtu an u'rafa fa haraktul khalqa fa khalaqtul khalqa fa bi arafuni, atau kama qala Allah subhanahu wa ta'ala fi hadisihil qudsi. Kata Allah, aku dulu tersembunyi. Aku cipta makhluk supaya makhluk tahu lawan aku, supaya kenal. Setelah kenal dia cinta, karena tak kenal tak cinta. Setelah cinta baru tunduk cinta, tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena cinta, bukan karena terpaksa. Habis. Fattariqu ilaihi wadihun ila akhir, wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy